Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025 sebesar 5,04%. Ekonom dan pengusaha sepakat pertumbuhan ini cerminan konsumsi masyarakat melambat. Lalu langkah apa yang bisa ditempuh agar kuartal terakhir 2025 bisa menggenjot pertumbuhan sepanjang tahun di 5,2%? Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2025 sebesar 5,04%. Nilai tersebut naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,95% pada periode yang sama tahun 2024. Namun pertumbuhan ini melambat dibandingkan kuartal sebelumnya 5,12%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar, tetapi pertumbuhannya melambat karena hilangnya faktor musiman seperti libur hari raya dan libur sekolah yang ada di kuartal sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andri Asmoro menilai, perhitungan BPS itu sejalan dengan proyeksi Bank Mandiri di level 5,05%. Ia banyak berharap pada kuartal 4 2025 bisa tumbuh antara 5,3 sampai 5,4% karena didukung oleh pola musiman Natal dan Tahun Baru yang akan mendorong konsumsi. Ditambah banyaknya stimulus yang sudah digulirkan oleh pemerintah. Nataru. Nah, kalau tadi saya ulangin data indeks belanja kita juga mengalami rebound di bulan Oktober. Mestinya kalau lihat dari data itu, terus kedua ya positif sentimennya atau drivernya itu akan datang dari akselerasi belanja pemerintah nih. Ya karena di kuartal 4 nih biasanya belanja pemerintah pusat maupun daerah itu lagi gencar-gencarnya. Nah, ini yang kemudian akan mendorong pertumbuhan di kuartal 4 nanti gitu. Jadi overall kalau hitungan saya ya, hitung-hitungan kasarnya kalau dengan yang 5,04% di kuartal 3 ini, terus kemudian 5,5% di kuartal 4 ya, 5,04 di kuartal 3 dan 5,5 di kuartal 4, itu mestinya Indonesia itu roughly akan full year-nya itu akan berkisar di antara 5,1 sampai 5,2%. Sayangnya konsumsi yang melambat beriringan dengan belanja pemerintah yang seret di kuartal 3 2025. Untungnya ada program makan bergizi gratis yang menopang pengeluaran belanja pemerintah, terutama dengan skema yang diubah menjadi pembayaran uang muka kepada SPPG. Yang pertama, kalau kita ingat pemerintah kan mempercepat untuk realisasi belanja, terutama setelah keran efisiensi itu dibuka kembali. Lalu kalau kita ingat juga biasanya secara historis belanja pemerintah itu di daerah terutama lebih cepat diforsir di periode kedua atau di semester kedua. Jadi itu yang kemudian mengubah landscape untuk pertumbuhan belanja pemerintah terutama di kuartal kedua. Plus kalau kita juga lihat ada beberapa program flagshipnya pemerintah ya yang MBG seperti MBG itu juga sudah relatif lebih cepat gitu realisasinya, terutama ketika pemerintah mengubah skema untuk penyaluran anggaran. Senada dengan kedua ekonom, bagi para pengusaha pertumbuhan ekonomi 5,04% ini menandakan perlunya membuka lapangan pekerjaan, khususnya di sektor formal yang nyata bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, belanja pemerintah pusat dan daerah perlu didorong dengan cara memberikan stimulus untuk menggerakkan investasi dari berbagai sektor usaha. Kunci utama adalah bagaimana pencari kerja yang sekarang ini bisa tetap mendapatkan pekerjaan yang layak, dan ini yang harus kita dorong dari segi tadi investasi yang masuk untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru gitu, jenis-jenis pekerjaan baru yang akan keluar gitu. Jadi saya rasa kuncinya adalah penciptaan pekerjaan yang berkualitas tadi itu dari tidak hanya dari informal sektor yang kemudian menjadi penuh 60%, tapi juga kembali lagi formal sektornya seperti apa yang supaya kita bisa menciptakan lebih banyak di industri tadi, manufaktur pengolahan yang memang menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, perolehan pertumbuhan 5,04% berarti Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di level 5%. Dibandingkan kuartal yang lalu kan juga jauh lebih baik. Karena ada demo Di kuartal year on year ya. Pak, ada upaya meningkatkan PNBP ke PDB Pak? Nah, upaya kita perlu lakukan di Q4 itu kita harus tingkatkan lagi ekonomi supaya angka rata-rata 5,2 bisa dicapai. Ini apa aja Pak? Ya, kita kan menggelontorkan bansos dan nilainya kan hampir 30 triliun. Pak, konsumsi kenapa lambat itu kalau saya
karena stimulus kan sebenarnya sudah ada ya Pak. Kalau konsumsi relatif spike ya di masuk kuartal keempat. Untuk kuartal yang 3 ini gimana Pak? Ini kan sempat dibilang dibandingkan dengan tahun lalu juga Ya sedikit kalau melambat ya. Q3 sudah lewat, jadi kita bicara Airlangga menilai perlu upaya lebih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 2025 agar bisa mencapai 5,2% dalam setahun penuh. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial bernilai hampir 30 triliun rupiah dan kredit usaha rakyat KUR sebesar 50 triliun rupiah. Desi Aritonang, Wahyu Ramadan, Jakarta.